Memiliki keluarga besan yang ramah, hangat, dan kaya adalah impian setiap insan yang sudah memasuki fase usia pernikahan. Apalagi bagi seseorang yang sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Seseorang yang hidup sendirian dan tidak punya keluarga untuk sekedar diajaknya berbagi atau berbicara. Seperti wanita yang bernama Lucy. Seseorang yang hari-harinya bekerja sebagai penjaga karcis di stasiun kereta api. Seorang wanita lajang yang tinggal di apartemen hanya bersama seekor kucing. Tapi dulu waktu kecil sebelum ayahnya meninggal, Lucy seringkali berpetualang dan traveling ke tempat-tempat random bersama ayahnya. Ia senang sekali ketika ayahnya bercerita tentang pulau eksotis yang akan dituju oleh mereka. Namun selain petualangan, ada satu hal lagi yang membuat Lucy selalu teringat akan masa kecilnya. Yakni ketika ayahnya menatap jauh-jauh seraya berkata, "Hidup tak selalu sesuai rencanamu." Lucy sudah cukup lama bekerja sebagai penjaga karcis di Chicago Transit Authority. Walau terkadang membosankan, tapi setiap weekday ada hal yang membuat Lucy sangat bahagia. Saat melihat pria tampan bernama Peter yang naik kereta api setiap pukul 8 pagi. Pria itu sangat sempurna di mata Lucy. Dia tampan, modis, kaya, bak pangeran yang sangat diimpikan oleh Lucy. Tapi mereka belum pernah bicara satu sama lain. Bahkan Lucy pun perkenalan tidak pernah. Namun Lucy yakin suatu saat ia pasti akan memperkenalkan diri kepada dia. Di sekitaran stasiun, ketika Lucy membeli makanan, ia didatangi atasannya yang bernama Jerry. Lucy diberi kabar bahwa Natal tahun ini ia harus tetap bekerja. Lucy ingin menolaknya, tapi yang lain juga tidak bisa karena mereka akan merayakan Natal dengan keluarganya. Jadi Jerry tidak ada pilihan lain karena Lucy satu-satunya pekerja yang sudah tidak punya keluarga. Di hari Natal, Peter ternyata masih menggunakan layanan kereta api. Saat memberikan karcis, ia mengucapkan selamat Natal ke Lucy. Merry Christmas. Sayangnya, Lucy yang tengah kesal karena harus bekerja di hari raya, hanya melongo dan melewatkan untuk sekedar membalas ucapan selamat Natalnya Peter. Akan tetapi ketika Peter sedang berjalan di peron, ada kejadian tak terduga. Peter dengan sengaja didorong oleh preman, lalu terjun bebas ke sebuah rel. Melihat itu, Lucy langsung bergegas ke arah Peter. Ia coba membangunkannya, tapi sepertinya Peter terluka parah dan pingsan. Situasinya juga sangat genting karena ada kereta api yang sedang melaju di rel mereka. Tapi untungnya Lucy dengan heroik berhasil menyelamatkan Peter. Peter kemudian dilarikan ke rumah sakit. Lucy yang khawatir ingin masuk untuk mengetahui keadaan Peter. Namun aturan rumah sakit melarangnya karena dia bukan keluarga pasien. Lucy yang sudah lama mengagumi dan tergila-gila dengan Peter, tanpa sadar hanya bisa mengucap, I was gonna marry him. dan ucapan itu terdengar oleh salah satu suster. Si suster pun lalu mengizinkan Lucy untuk masuk. Ia mengira Lucy adalah tunangan Peter. She's his fiancée. Dan miskomunikasi itu masih berlanjut ketika keluarga besar Peter Callahan datang. Keluarga besar Callahan, terutama ibunya Peter, sangat senang mendengar Lucy adalah penyelamat dan tunangan Peter Callahan. Sikap mereka juga sangat welcome terhadap Lucy. Lalu di ruang tunggu, Lucy ditanya tentang awal pertemuan mereka. Lucy hendak berkata jujur, tapi ia tidak sanggup karena hal itu akan memperkeruh suasana. Apalagi nenek Peter punya riwayat penyakit jantung. Selain itu, Lucy dari tadi juga tidak punya kesempatan untuk ngomong karena keluarga Callahan saling sahut menyahut. Setelah larut malam, Lucy pulang, tapi ia sepertinya harus mengungkapkan sesuatu. Ia juga khawatir dengan keadaan Peter yang sedang koma. Lucy pun balik lagi ke rumah sakit. Di sana, di depan Peter yang sedang koma, Lucy mulai memperkenalkan diri. Ia tidak bermaksud untuk mengaku-ngaku sebagai tunangannya, sebab kesalahpahaman itu terjadi begitu cepat.
Lucy juga sangat mengkhawatirkan Peter karena ia telah jatuh cinta dengannya walau belum pernah bicara satu sama lain. Percakapan itu ternyata didengar oleh Saul, ayah baptis Peter yang sudah dianggap menjadi keluarga Callahan. Paginya, giliran keluarga Callahan datang. Mereka tambah senang melihat Lucy menjaga Peter semalaman. Tapi Lucy mesti pamit karena harus segera berangkat kerja. Namun sebelum pergi, Lucy diundang oleh keluarga Callahan untuk merayakan Natal di rumah mereka. Malamnya Lucy akhirnya datang. Tapi sebelum masuk ada Saul di sana. Saul kemudian mengajak ngobrol Lucy. Saul mengingatkan bahwa keluarga Callahan adalah keluarga yang baik dan ramah. Maka dari itu, ia tidak ingin ada orang yang menyakiti keluarga Callahan. Saul yakin Lucy adalah wanita yang baik dan tak akan menyakiti keluarga Callahan. Setelah itu, Lucy dan Saul masuk. Lucy sangat disambut oleh keluarga Callahan. Watch the birdie. Seperti perayaan Natal pada umumnya, keluarga Callahan saling tukar-menukar hadiah. Lucy ternyata juga mendapatkannya. Hal itu membuat Lucy sangat bahagia. Ia sudah cukup lama tidak merasakan perayaan Natal yang seperti itu. Sebab ibunya telah meninggal sejak ia masih kanak-kanak. Ayahnya juga meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Setelah larut malam, adiknya Peter yang bernama Jack pulang. Namun ia tidak sempat bertemu dengan Lucy karena Lucy sudah tidur, atau tepatnya pura-pura tidur. Paginya ketika Lucy akan pulang, Jack mengagetkan Lucy di tangga. Lucy panik ditemui Jack seperti itu. Ia merasa seperti akan diinterogasi, tapi ternyata tidak. Jack cuma mau mengucapkan selamat datang di keluarga Callahan. Di kawasan apartemen Lucy, ketika Lucy baru saja pergi, Jack mulai mencari tahu tentang Lucy. Ia datang ke apartemennya dan bertanya ke Joe, anak dari pemilik apartemen yang disewa Lucy. Dan ketika Jack bertanya tentang Lucy, Joe tidak hanya mengenal Lucy, tapi ia mengaku juga mengencaninya. Kemudian saat sama-sama di rumah sakit, Jack meneror Lucy dengan pertanyaan-pertanyaan pribadi. Itu Jack lakukan karena ia curiga kalau Lucy punya pacar. Tapi Lucy berhasil mengelak. Ia menjelaskan kalau kelakuan Joe emang gitu, suka menggoda dan halu. Malamnya, Joe datang ke kamar Lucy. Namun beberapa saat kemudian Saul datang ke apartemen Lucy. Lucy pun menyembunyikan Joe di lemarinya. Maksud kedatangan Saul, ia ingin mengaku kalau sebenarnya ia tahu kebenaran Lucy. Ia tahu ketika Lucy berbicara ke Peter di rumah sakit. Tapi sekali lagi, Saul tidak ingin keluarga Callahan terluka. Keluarga Callahan butuh Lucy. Lucy juga butuh keluarga Callahan. Jadi masalah ini Saul yang akan mengatasinya. Setelah itu Jack juga datang ke apartemen Lucy. Tapi bukan untuk mencurigai. Ia datang untuk memberikan hadiah pertunangan berupa kursi yang ia buat sendiri. Tapi apartemen Lucy sepertinya sudah sesak. Jadi Lucy mengusulkan untuk membawanya ke apartemen Peter. Mereka pun pergi bersama ke apartemen Peter. Setelah selesai dan hendak pergi, ternyata truknya Jack tidak bisa keluar karena parkirnya terlalu mepet. Kondisi itu mungkin akan semalaman. Jadi Lucy dan Jack pun pulang bareng dengan jalan kaki. Dalam perjalanan, mereka bercerita satu sama lain tentang keluarganya. Lucy juga bercerita tentang impiannya untuk pergi ke Florence suatu saat nanti. Tell me more. Where did you grow up? God, you just become Mr. Chatty this year. Mereka telah menghabiskan malam yang indah bersama, sehingga tanpa sadar mereka sudah sampai di kawasan apartemen Lucy. Tapi jalan menuju apartemen Lucy licin akibat dipenuhi salju yang baru turun. Untuk sampai sana, mereka lalu berjalan sambil bergandengan tangan. Dari jendela kamarnya, Lucy melihat Jack dengan perasaan yang tidak biasa. Sepertinya ia malah mulai menyukai Jack. Jack yang juga sedang menjenguk Peter, bilang kalau Peter beruntung memiliki Lucy. Besoknya Lucy kembali makan malam dengan keluarga Callahan. Kali ini ada Jack juga. Setelah makan malam selesai, ketika Lucy hendak keluar,
Lucy dan Jack berada tepat di bawah Miss Leto. Menurut tradisi keluarga, jika dua orang berada di bawah Miss Leto, mereka harus berciuman. Di apartemen Lucy, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintunya. Ternyata dia adalah Joe. Ia masih saja berusaha merayu Lucy, dan kali ini dengan sebuah bunga. Lucy tetap menolak cintanya Joe. Cuman kali ini sebagai apresiasi, ia memeluk Joe yang sudah susah payah memberinya bunga. Kejadian itu dilihat oleh Jack. Are you wearing the black bra? Setelah itu, Lucy pergi ke pesta untuk merayakan tahun baru bersama teman-temannya. Tapi di luar sudah ada Jack. Ia meminta Lucy untuk bersedia diantar oleh dirinya. Sampai di sana Jack juga ikut masuk. Cuma mereka tak lama. Soalnya ada kesalahpahaman lagi. Kali ini tentang dekapan tadi. Jack minta penjelasan soal itu. Tapi Lucy kembali menegaskan kalau dia dan Joe tidak ada hubungan apa-apa. Namun kali ini Lucy cukup muak dengan sikap Jack yang seperti itu. Di tempat lain, Peter mulai siuman. Mendapat kabar itu, Lucy juga dipanggil ke rumah sakit. Peter mulai melihat ke masing-masing anggota keluarga. Namun saat Peter memandang ke arah Lucy, Who are you? keluarga Callahan pun menganggap Peter amnesia. Dokter dan keluarganya memvonis Peter amnesia selektif. Soalnya Peter bisa mengingat apa saja selain Lucy. Padahal memang Peter tidak mengenal Lucy. Saat pulang, Lucy kembali ngomong ke Saul supaya masalah ini segera diselesaikan. Saul tahu itu. Ia meminta Lucy tenang karena dia yang akan bilang ke keluarga Callahan. Besoknya di rumah sakit, Saul meminta untuk bicara empat mata dengan Peter. Ia bilang ke Peter bahwa ia harus mengetahui lebih banyak tentang Lucy. Lucy adalah orang yang menyelamatkannya. Jadi Saul meminta Peter untuk menatap dalam-dalam selama 2 menit ke arah Lucy. Jika dalam 2 menit itu tidak ada perasaan apa-apa, ia boleh memutuskannya. Tapi jika dalam 2 menit itu ia merasa bahwa Lucy adalah segalanya bagi Peter, Peter harus melamarnya sebelum Lucy punya kesempatan untuk pergi. Beberapa saat kemudian Lucy datang. Lucy diminta duduk oleh Peter. Peter lalu coba menatapnya. Tapi mana ada yang bisa menatap orang yang baru dikenal selama 2 menit? Mereka cuma bisa ngobrol-ngobrol ringan saja. Setelah itu giliran Jack yang menjenguk Peter. Peter kemudian curhat ke Jack bahwa ia sekarang jauh lebih baik. Ia juga sekedar kagum saja dengan Lucy. Cuma dia bukan tipe pria yang setia. Ia pria yang tidak bisa membuat komitmen dengan wanita. Namun untuk kali ini, dia akan berusaha dengan Lucy. Lucy lalu menemui Saul. Tapi ternyata Saul belum mengatakan yang sebenarnya. Saul hanya melakukan cara seperti tadi saja. Maka Lucy berniat untuk bilang sendiri ke Peter. Ia kemudian masuk rumah sakit bareng wanita yang bernama Ashley. Ashley ini ternyata adalah wanita yang pernah dilamar oleh Peter. Ashley lalu pergi ke kamar Peter yang sudah pindah ke lantai 2. Sementara Lucy masih mengira kalau Peter masih di lantai 4. Di kamar Peter, Ashley marah karena ia mendengar kalau Peter sudah bertunangan. Ia mengingatkan bahwa ia juga pernah dilamar oleh Peter. Tapi ternyata dulu ia menolaknya dan malah pindah ke Portugal. Ia pun kemudian minta barang-barangnya dikembalikan. Peter juga minta barangnya dikembalikan, yakni hidung dan suntik silikon dada yang ia biayai. Tapi Ashley jelas mana mau mengembalikannya. Ia pun akhirnya pergi. Setelah diberitahu suster, Lucy pergi ke kamar Peter. Belum sempat mengungkapkan kebenarannya, di sana Peter langsung bicara ke Lucy bahwa ia sudah mengevaluasi hidupnya. Ia sangat beruntung diselamatkan dan bersyukur sekali mendapat kesempatan hidup kedua. Jadi ia tidak akan menyia-nyiakannya. Ia pun kemudian melamar Lucy. Will you marry me? Di apartemennya, Lucy sedang mencoba gaun yang akan dipakainya nanti. Tapi tiba-tiba ada yang datang. Ternyata Jack. Jack datang untuk memberi kado pernikahan Lucy dan Peter. Ia memberikan sebuah miniatur kota Florence, sebuah kota yang sangat diimpikan oleh Lucy.
Dan ketika Jack hendak pamit, Lucy menghentikannya. Ia tanya ke Jack apakah Jack bisa memberinya alasan kalau sebaiknya dia tak menikah dengan saudaranya. Tapi Jack tidak mempunyai alasannya. Singkat waktu, akad pernikahan tiba. Lucy sudah ditunggu oleh semuanya. Tapi saat melangkah ke mempelai pria, fokus Lucy tidak ke wajah Peter. Ia malah menoleh ke Saul dan Jack. Dan saat akad akan dimulai, Lucy dengan lantang menolaknya. Jack juga menolaknya. Ternyata yang Lucy cintai bukan Peter, tapi Jack. Ia kemudian menceritakan semua kebenarannya. Ia sebenarnya mau cerita sejak awal, tapi kesalahpahaman itu terjadi begitu cepat. Ia juga tak tahu cara mengatakannya, karena lambat laun ia telah jatuh cinta dengan keluarga Callahan yang ramah dan hangat. Sebuah nuansa kekeluargaan yang sudah lama tidak ia rasakan. I'm very sorry. Lalu prosesi pernikahan itu tambah kacau ketika Ashley datang. Ia menolak pernikahan Peter dan Lucy, tapi suaminya juga menolak penolakannya. Ternyata Peter pernah melamar wanita yang sudah punya suami. Tak lama, tempat yang harusnya menjadi tempat kebahagiaan itu pun akhirnya menjadi kacau. Lalu bagaimana kelanjutannya? Apakah Lucy dibenci keluarga Callahan? Kalau soal itu mungkin tidak. Tapi yang pasti, Lucy gagal menikah dengan pria yang selama ini dia idam-idamkan. Lucy lalu kembali menjalani hari-harinya. Ia kembali bekerja menjaga loket kereta api. Tapi saat mengambil koin-koin itu, ada sebuah cincin yang diberikan Jack dan keluarga Callahan. Jack lalu melamar Lucy di bilik loket itu. Lucy pun akhirnya menikah dengan Jack, bukan dengan Peter. Mereka kemudian akan bulan madu di Florence yang diimpikannya. Rencana memang seringkali tidak sesuai harapan. Tapi ketika kita menerima lalu berdamai dengan keadaan, sesuatu yang indah mungkin sedang menanti kita. Anjay.